Halo Pace Bene, perkenalkan nama saya Diakon Florencius Meldi. Saya berasal dari paroki Santo Petrus Sanggoledo. Saya Diakon Beni Christian, saya berasal dari Paroki Gembala yang Baik Kuala II. Kami berdua mohon doa dan dukungan dari saudara-saudara terkasih supaya pentabisan imamat yang akan kami terima besok dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Pace Bene. Masalahku, lihat wajahmu di layar, ku tetap bersyukur. Saat engkau terjaga, aku kan ada di sana. Sempatkan bermain dan bawakan cendera mata. 1 sampai 5 tahun cepat tak terasa. Baik, hal yang mendorong saya secara pribadi untuk menjadi seorang imam adalah hal sederhana. Yang pertama yaitu saya jatuh cinta akan sosok seorang pastor Kapusin, imam Kapusin yang datang melayani di stasi saya dengan menggunakan jubah coklat. Itulah jatuh cinta pertama saya kepada imam Kapusin dan sebagai calon imam. Dan yang kedua yang mendorong saya untuk menjadi seorang calon imam adalah ingin melayani umat di kampung seperti para Kapusin lainnya. Yang mendorong saya memilih jalan hidup sebagai seorang imam adalah cita-cita awal saya. Cita-cita awal saya ialah ingin menjadi pastor. Pastor yang bagaimana? Tentu pastor yang baik, pastor yang setia, pastor yang ramah, pastor yang sederhana dan dekat dengan umat, dan tentu pastor yang melayani. Ini semua didasarkan pada pengalaman saya waktu kecil. Pengalaman melihat para pastor yang datang ke kampung halaman saya. Mereka dengan setia melayani umat, bahkan di tempat-tempat terpencil dan sulit dijangkau, seperti di kampung halaman saya. Mereka melayani dengan penuh semangat, meskipun harus menghadapi perjalanan yang sulit dan penuh dengan tantangan. Pengabdian mereka yang tanpa pamrih membuat saya kagum dan membangkitkan keinginan dalam diri untuk mengikuti jejak mereka. Ini yang selalu memotivasi saya untuk menjadi imam Kapusin, khususnya dikala mengalami masa-masa krisis dalam panggilan. Saya percaya bahwa menjadi imam Kapusin adalah jalan yang memungkinkan saya untuk melayani seperti Santo Fransiskus dari Assisi dan juga Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, kalau ditanyakan mengenai perjalanan panggilan hingga akhirnya ditabiskan menjadi seorang imam, yang pertama tentulah saya melewati masa pendidikan, masa pembinaan sebagai seorang Kapusin dari awal hingga pada saat ini, tentulah melewati waktu yang tidak sebentar dan cukup lama. Dan dalam proses waktu itu juga saya banyak mengalami pengalaman perjalanan yang dapat menguatkan saya. Dan dari pengalaman itu juga tidak terlepas dari cobaan, tantangan, dan lain sebagainya. Tapi di balik tantangan itu juga tentulah ada sukacita, kegembiraan yang senantiasa menguatkan saya hingga saya dapat berada saat ini di sini untuk menerima tabisan imamat. Perjalanan panggilan ini cukup panjang, dan perjalanan panggilan ini bukan hal yang mudah, penuh dengan tantangan, penuh dengan pergulatan dan juga jatuh bangun. Perjalanan panggil menjadi seorang imam itu melalui berbagai tahap formasi. Masuk tahun orientasi panggilan Topang di Nyarongkot 1 tahun, melanjutkan ke postulat Kapusin di Sanggo Kapuas 1 tahun, kemudian masuk novisiat di Gunung Poteng, Singkawang 1 tahun. Setelah itu saya menempuh studi filsafat di Universitas Katolik Santo Tomas, Sumatera Utara selama 4 tahun dan menjalani tahun orientasi pastoral di Paroki Cangkang 1 tahun, studi di STT Pastor Bonus 2 tahun, kaul kekal setelah menyelesaikan di STT Pastor Bonus,
Saya kemudian menerima tabisan diakonat pada 4 Agustus 2024 dan kini bersiap untuk tabisan imamat pada tanggal 20 Februari 2025. Perjalanan yang cukup panjang. Saya bisa sampai di sini itu semua karena dukungan dari persaudaraan, dari teman-teman, dari keluarga, dan yang tidak kalah penting ialah karena campur tangan Tuhan dalam hidup panggilan saya. Sosok yang sangat berpengaruh dalam perjalanan panggilan saya, tentu yang pertama saya secara pribadi yang berpengaruh karena yang menjalaninya adalah saya sendiri. Jadi dalam perjalanan panggilan ini yang menentukan, yang mengarahkan tentu diri saya sendiri dan tentunya tidak terlepas dari panggilan Tuhan sendiri. Kemudian sosok yang kedua tentulah kedua orang tua saya yang senantiasa mendukung, berdoa dengan setia bersama keluarga agar saya menjadi seorang imam yang baik. Kemudian yang ketiga, para sahabat, orang-orang terdekat juga sangat membantu saya dalam perjalanan panggilan saya ini. Mereka begitu setia, membantu dengan doa-doa mereka, dengan motivasi yang mereka berikan. Dan saya yakin bahwa mereka semua, pribadi-pribadi, sosok-sosok yang penting ini sangat menginginkan saya untuk menjadi seorang imam yang baik. Dan terima kasih atas dukungan mereka semua sehingga pada saat ini saya bisa berdiri di tempat ini. Sosok yang berpengaruh dalam panggilan dan keputusan saya untuk menjadi seorang imam ialah keluarga. Mereka selalu mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai iman kepada saya sejak kecil. Selain itu, beberapa pastor yang saya temui selama perjalanan panggilan, seperti misalnya Pastor Firminus, Pastor Alfon Nanuno, dan juga para formator selama masa pendidikan. Kalau ditanyakan apakah ada tantangan besar, tentu ada. Tadi di awal saya sudah menyinggung bahwa dalam perjalanan yang panjang ini banyak sekali pengalaman yang dialami, pengalaman suka, kegembiraan, sukacita, dan juga tidak terlepas dari pengalaman suka duka. Artinya bahwa saya juga pernah mengalami jatuh bangun dalam menjalani panggilan ini. Hal yang titik atau pengalaman yang sangat membuat saya hampir meninggalkan panggilan adalah ketika akan mengikrarkan kau kekal. Disitulah saya mengalami pergumulan yang sangat luar biasa, di mana saya bingung, bimbang untuk memilih apakah harus lanjut atau mundur. Karena saya memikirkan ketika saya lanjut, dengan mengikrarkan kau kekal artinya saya harus setia seumur hidup. Apakah saya mampu menjalani semuanya? Tetapi ketika saya ingin mundur, apa yang akan saya lakukan di luar sana? Dan pergumulan itu terus saya bawa dalam refleksi dan juga doa-doa saya. Dan akhirnya syukur kepada Allah, Tuhan memberikan jalan yang terbaik, yaitu membuat saya tetap setia dalam panggilan ini. Dan pada saat itu saya memberanikan diri untuk mengikrarkan kau kekal, tanda setia seumur hidup dalam kemurnian, kemiskinan, dan ketaatan dalam persaudaraan, Ordo Kapusin Provinsi Pontianak. Ya, saya mengalami krisis panggilan yang cukup berat, terutama di masa akhir studi filsafat. Saya sempat kehilangan arah, merasa kosong, gelap, semuanya tampak sia-sia. Dan karena itu, saya sempat berpikir untuk meninggalkan persaudaraan dan tidak lagi menjadi calon imam. Selain itu, sebagai pribadi yang introvert dan kurang percaya diri, saya sering merasa ragu terhadap kemampuan saya dalam berbicara dan melayani. Namun, melalui bimbingan rohani serta dukungan dari saudara-saudara Kapusin, saya kembali dikuatkan untuk terus melangkah maju. Bagi saya, rahmat tabisan ini merupakan kado terbesar yang Tuhan berikan kepada saya. Merupakan pemberian yang sangat luar biasa yang saya terima dari Tuhan. Maka patutlah saya juga bersyukur bahwa Tuhan telah memberikan ini kepada saya. Dan sebagai ungkapan rasa syukur saya berusaha untuk menjaga hadiah terbaik yang dari Tuhan yang diberikan kepada saya.
Dan doa yang saya sampaikan kepada Tuhan pada saat selesai menerima tabisan ialah, ya Tuhan, aku yakin bahwa Engkaulah yang telah memanggil dan memilihku, maka aku yakin pula Engkau akan menyertai dan memeliharaku dalam perjalanan panggilanku hingga akhir hayatku. Amin. Saya menyadari bahwa jika hanya mengandalkan kekuatan saya sendiri, saya tidak mampu menjalani panggilan ini. Maka doa pertama saya adalah ungkapan syukur kepada Tuhan atas rahmat, bimbingan, dan penyertaannya kepada saya. Saya juga mohon kepada Tuhan agar selalu diberikan keteguhan, diberikan ketabahan, diberikan kesetiaan dan kekuatan dalam menjalani tugas imamat nantinya. Halo para kaum muda terkasih, khususnya para laki-laki Katolik yang jomblo. Jangan pernah ragu dan bimbang untuk memilih jalan hidupmu. Dan khususnya bagi kalian yang ingin menjadi seorang pastor atau seorang biarawan, jangan pernah ragu dan takut. Percayalah bahwa jika Tuhan yang telah memanggilmu, maka Ia juga yang akan memeliharamu. Jangan takut dan tanggapilah dengan imanmu dan lanjutkan langkahmu untuk menjadi seorang imam. Halo orang muda yang mungkin sedang bergumul dengan panggilan hidupnya, jangan takut menanggapi panggilan Tuhan. Setiap panggilan memiliki tantangannya tersendiri, tetapi jika Tuhan yang memilih, Dia juga yang memampukan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi selalu berserah pada rencana Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan tidak melihat apa yang tampak di depan mata, tetapi Ia melihat hati kita. Jika kita setia pada panggilannya dan bertekun dalam doa, Tuhan pasti akan menuntun kita ke jalan yang terbaik. Tetaplah setia pada panggilan Tuhan.